Oke, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Ntar, ini lagi masih buka PowerPoint-nya. Aduh, lama banget nih. Komputernya jadul. Masih membuka PowerPoint-nya. Saya share screen dulu ya. Oke, saya pause dulu. Oke, mulai. Alhamdulillah. Sudah muncul materinya. Nanti semoga lancar ya. Walaupun ini saya ada gangguan di speaker saya ya. Semoga jelas. Kita akan uh, bahas tentang free trade agreement. Mungkin nanti saya agak cepat ya rekan-rekan ya, karena saya juga ada pelatihan juga sehingga uh, tidak bisa full. Nanti yang penting materinya akan saya share ke teman-teman jadi bisa dipelajari dan apabila nanti ada pertanyaan seperti biasa bisa lewat YouTube ya. Lewat YouTube kita berinteraksi. Suara masih jelas suara saya teman-teman ya. Jangan sampai Jelas, Pak. saya bicara Jelas, suaranya nggak Pak. ada. Ini di chat aja ya. Saya nggak bisa dengar speaker ini. Apa namanya speaker saya lagi rusak. Di chat aja. Suara jelas ya. Oke. Kalau nggak jelas sayang soalnya udah ngomong nggak ada. Oke jelas ya. Kalau nggak jelas nanti langsung di chat ya biar saya bisa perbaiki. Oke. Jadi ini materi yang sangat penting sekali rekan-rekan tentang free trade agreement. Mengapa sangat penting? Karena ini sekarang Indonesia sudah sangat masif ya berkontribusi di dalam perdagangan Indonesia, dalam perdagangan internasional ya dalam skema free trade agreement ya. Yang akan kita bicarakan yaitu integrasi kerjasama ekonomi dan tentang skema FTA. Ya, oke jelas ya. Sekarang pertama-tama kita akan flashback ya. Apa itu tahapan integrasi ekonomi? Mungkin kalau teman-teman kemarin simak di modul ya modul tapi belum belum saya share. Tapi ada beberapa yang udah sempat saya share ya. Ada sistem World Trade Organization ya yang disebut dengan Most Favored Nation ya atau MFN. Nah, sistem MFN ya merupakan sistem yang berlaku universal, yang berlaku umum ya di mana setiap negara ya harus memperlakukan barang-barang impor dari negara lain ya dengan prinsip yang non diskriminasi ya. Nah, namun demikian ya dalam sistem perdagangan internasional dibolehkan ya pengecualian dari sistem MFN itu yang disebut dengan uh, apa FTA ya atau PTA. Jadi ini dua istilah yang sebenarnya hampir sama ya ataupun saling melengkapi. Yang pertama preferential trade agreement ya. Jadi ini merupakan awal dari terbentuknya integrasi ekonomi yang nanti akan menjadi sebuah FTA bahkan nanti pada puncaknya tahapan integrasi ekonomi ini akan berkembang menjadi sebuah apa namanya custom union ya atau berkembang lagi menjadi semacam uh, apa namanya istilahnya economic union ya seperti yang ada di Eropa ya Uni Eropa. Jadi kalau kita lihat ini ada tahapan-tahapannya ya. Yang paling rendah, yang paling awal itu adalah preferential trade agreement ya atau PTA. Ya contohnya apa Indonesia dengan Pakistan ya di tahun 2012 menyepakati adanya preferential tariff agreement yaitu suatu bentuk integrasi yang paling rendah yang memberikan akses preferensial melalui penurunan tarif. Nah, pada perkembangannya PTA ini tidak cukup ya untuk mengintegrasikan ekonomi suatu wilayah atau suatu kerjasama ekonomi, maka dibentuklah sebuah tahapan kedua ya dari tahap integrasi ekonomi ini yang lebih apa namanya yang lebih luas dalam rangka ya meliberalisasi perdagangan di antara masing-masing negara anggota FTA ya yang disebut dengan free trade agreement ya. Contohnya ini banyak sekali karena kan ada FTA, ada AFT, AFTA di tahun 92 ya yang sekarang namanya
disebut dengan A3 ya. Kemudian ada SCFTA ya, ada AIFTA ya, ada AKFTA, ada IJPA, ada ANZ, ya rekan-rekan ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat aja karena saya ada gangguan speaker ini. Nah, berkembang terus tahap dari integrasi ekonomi ini yang merupakan tadi pengecualian dari sistem WTO, yaitu yang disebut dengan sorry, mana tadi? Sorry, yaitu custom union ya. Custom union ini lebih sudah lebih apa namanya berkembang ya, sudah lebih integrated daripada sekedar FTA, yaitu misalnya adalah custom union yang terbentuk antara Belarus ya, Kazakhstan dan Rusia di tahun 2010. Jadi apa ciri khas dari custom union ini? Yaitu tidak hanya menghilangkan hambatan perdagangan, tapi juga mewajibkan negara anggotanya menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara non anggota ya. Jadi itu yang disebut dengan custom union. Jadi dapat kita lihat yang namanya custom union ini tidak hanya antar negara saja yang diseragamkan kebijakan perdagangannya ya, tapi juga ya yang diseragamkan terutama perlakuan terhadap negara non anggota ya. Jadi itu. Jadi dapat kita pahami ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi common market ya. Common market ini contohnya EAC ya, East African Community ya. Common market ini merupakan bentuk integrasi yang tidak hanya membebaskan perdagangan barang saja ya, tapi juga faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Jadi sudah lebih luas cakupan kerjasama integrasi ekonominya, tidak hanya berdasarkan perdagangan barang, tapi juga di dalamnya ya yang paling penting adalah faktor-faktor dari produksi ya, juga di apa namanya di minimal ya ataupun di eh, apa namanya dipermudah gitu ya integrasinya di bidang faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan faktor modal ya kan. Nah, yang terakhir yang paling puncak dari tahapan integrasi ekonomi ya seperti yang kita lihat di Uni Eropa ya, itu misalnya adalah uh, economic union yang sudah ya menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan kalau kita lihat yang namanya Uni Eropa ya sudah uh, sampai ke tahap suatu pemerintahan sebenarnya karena sudah ada parlemennya ya, parlemen Uni Eropa ya kan, sudah ada hukum-hukum ya, hukum-hukum sistem hukum yang juga berada di dalam uh, apa namanya organisasi Uni Eropa, termasuk peradilannya juga ya, peradilan yang berada di bawah Uni Eropa. Jadi memang Uni Eropa ini uh, tidak hanya integrasi ekonomi, tapi juga di dalamnya ada integrasi hukum dan juga integrasi kalau saya lihat juga integrasi politik gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian tujuan umum dari kerjasama ekonomi antar bangsa ini apa? Memang kalau kita perhatikan di sini ada tujuan-tujuan yang sangat yang sangat bermanfaat gitu ya. Terutama adalah meningkatkan perdagangan tentunya ya, investasi di antara masing-masing negara yang mengikatkan diri, kemudian meliberalisasi, mendorong mengapa harus diliberalisasi? Tidak lain adalah untuk terciptanya perdagangan barang dan jasa ya dan investasi yang transparan ya, liberal dan fasilitatif yang nanti pada puncaknya tidak lain adalah untuk mengembangkan menciptakan ekonomi ya, perkembangan ekonomi. Intinya itu teman-teman. Jadi tujuan inti dari kerjasama ekonomi ini tidak lain adalah untuk menciptakan kemakmuran intinya ya bagi masing-masing tiap-tiap negara anggota ya. Jadi yang paling penting itu teman-teman ya, meningkatkan kesempatan berinvestasi ya, penguatan perlindungan investasi yaitu yang memang dituju dari kerjasama ekonomi internasional ya. Oke, ini bisa kita pahami ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kesepakatan perdagangan bebas. Kita lihat dari mulai
ya tahun 1948 ini ya. Tentunya di awal-awal era pasca perang ya, Perang Dunia Kedua ya, pada saat itu ekonomi mengalami kelesuan ya. Mengapa ekonomi mengalami kelesuan? Ya tentunya karena akibat perang dan juga adanya memang pada saat itu belum berkembangnya ya kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas ya, sehingga masing-masing negara melakukan proteksionisme terhadap perdagangannya ya, bahkan mengalami apa yang disebut juga dengan perang dagang ya. Maka kalau kita lihat memang sampai dengan akhir tahun 2017 ya, di grafik ini yang dikeluarkan oleh World Trade Organization Secretariat ya. Di sini ada peningkatan signifikan ya dari jumlah ya kesepakatan perdagangan bebas dari tahun ke tahun ya. Jadi di tahun 2017 ya, data yang kita lihat ini ya, kumulatifnya ya adalah sekitar 647 ya di tahun 2017. Jadi di tahun 2023 ini sudah jauh lebih banyak lagi ya. Kemudian eh, ini kesepakatan yang melibatkan perdagangan bebas yang melibatkan dengan negara-negara Asia ya. Ini memang datanya masih lama ya, tapi tahun 1975. Intinya apa? Intinya terus mengalami perkembangan ya rekan-rekan ya. Terakhir di tahun 2016 ya, kita lihat sudah ada yang melibatkan negara Asia ya, termasuk Indonesia. Tentunya ada sekitar 200-an 25 ya. Tadi apa yang akan kita tuju dari kerjasama ekonomi antar bangsa ini tidak lain adalah uh, trade deflection ya. Jadi trade deflection ini apa? Redirection of international trade due to formation of free trade uh, area ya. Jadi memang dengan adanya free trade area ini ya akan terjadi yang namanya trade deflection ini ya. Artinya diharapkan adanya formasi ya, perubahan formasi ya dari dari perdagangan ya, dengan adanya free trade area ini ya, yang paling uh, diharapkan tentunya adanya trade creation ya. Trade creation ini adalah terbentuknya ya volume perdagangan ya yang meningkat ya dengan imbas dari adanya imbas dari disingkirkannya atau diminimalkannya trade barrier gitu ya, misalnya tentang tarif ya. Yang terakhir adalah trade diversion ya. Trade diversion ini juga dampak yang sebenarnya juga menjadi permasalahan juga ya, yaitu problem ya yang arise ya, yang timbul ya ketika sebuah negara harus membayar lebih sebagai hasil dari common external tarif ya. Jadi trade itu ya. Jadi adanya tarif-tarif yang bersifat eksternal ya. Ini juga meningkat dampak yang harus diwaspadai dari kerjasama antar bangsa ya. Tentunya ini dampak trade diversion ini ya eh, tadi itu ya, it can be seen to subsiding inefficiency industry within a union ya. Jadi bisa dilihat ya dari adanya subsidi ya terhadap negara-negara terhadap industri-industri yang inefisiensi itu ya teman-teman. Jadi memang adanya perdagangan ini ya nanti akan ada industri-industri yang tidak efektif, yang tidak efisien, dia akan mengalami trade diversion ya, trade diversion, karena dia kalah ya bersaing dengan industri-industri sejenis yang lebih efisien di dalam faktor-faktor produksinya. Nah, disinilah nanti akan memicu adanya subsidi ya, akan memicu adanya subsidi, dan tentunya ini berdampak juga nanti kalau kita lihat ternyata adanya integrasi ekonomi ya, kerjasama antar bangsa termasuk FTA justru juga menimbulkan problem ya, menimbulkan problem dan juga menimbulkan sengketa yang banyak terjadi
di FTA ya. Saya kebetulan disertasi saya menulis tentang ini ya. Jadi memang ternyata tujuan awal dari FTA itu yang tidak lain adalah meliberalisasi ya, mengharmonisasi ya, mempererat hubungan antar negara anggota FTA. Tapi pada prakteknya ya tadi ya adanya trade deflection ya. Trade deflection ini tadi ya apa adanya penumpang-penumpang gelap ya, penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan ya, international apa namanya free trade ini ya dengan berbagai cara ya, misalnya mensiasatinya dengan memindahkan lokasi ya, bisa juga dengan dalam bentuk apa dokumentasi ya, dokumentasi atas proses produksi ya, dokumentasi atas proses produksi yang tidak valid gitu ya, dalam rangka untuk dalam rangka untuk me, mendapatkan keuntungan dari FTA ya. Itu ya rekan-rekan ya. Itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan ya dampak dari kerjasama antar bangsa. Itu ya. Tadi ya kita bahas tentang trade deflection. Jadi sebelum terjadinya FTA ya, importasi dari negara pengekspor ya, ini kita lihat ya, importasi dari negara pengekspor A ya dikenakan tarif biaya masuk yang beragam. Ketika negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk FTA, hal ini menghilangkan tarif biaya masuk antar negara anggota ya. Hal ini akan menguntungkan ya eksportir ya, pengekspor. Namun akan menimbulkan masalah bagi negara yang mengenakan tarif biaya masuk yang lebih tinggi itu ya tadi ya. Jadi akan terjadi trade deflection tadi ya, trade deflection artinya tadi seperti ini, misalnya pengekspor A ya, misalnya dari Jepang ya atau dari Amerika ya, dia sebelumnya akan memilih negara yang lebih rendah tentunya ya tarifnya ya. Dan sebaliknya negara dengan tarif tinggi seperti Indonesia ya, di sini akan terdampak ketika nanti berlakunya FTA di ASEAN dengan tarif misalnya 0% ya. Tentunya nanti Indonesia akan kehilangan pendapatan ya, kehilangan pendapatan ya, kehilangan penerimaan negara ya dari sektor biaya masuk ya. Begitu juga Thailand dan Malaysia gitu ya teman-teman. Jadi menimbulkan masalah bagi negara yang mengenakan tarif biaya masuk lebih tinggi ya, gitu ya. Itu trade deflection. Jadi dengan adanya penghapusan tarif biaya masuk negara anggota yang terjadi ya, karena ASEAN FTA, maka negara pengekspor A eh, ya dapat secara sederhana memilih negara dengan tarif biaya masuk paling rendah. Dalam ilustrasi ini adalah Singapura. Kemudian barang tersebut dapat diperdagangkan ke negara lain ya dalam lingkup ASEAN tanpa dikenakan lagi tarif biaya masuk. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan trade deflection ya, jelas ya. Jadi dengan adanya trade deflection ini ya tadi itu ya akhirnya memang eh, justru ya di dalam internal ya negara ini ketika nanti sudah nol tarifnya gitu ya, sudah nol tarifnya masuknya ya kan. Tapi kan ketika ada perdagangan dengan negara-negara lain ya, misalnya dengan Amerika tadi, eksportir dari Amerika ini, dia pasti memilih negara dengan tarif yang lebih rendah. Nah, tarif yang lebih rendah ini dia akan memanfaatkan ya FTA di antara sesama negara ASEAN ya, karena negara ASEAN ini kan tarifnya 0% ya. Nah, sehingga di sini Singapura ya karena sudah terikat di dalam FTA-nya A3 ASEAN ya dengan Indonesia, Thailand dan Malaysia, dia akan mengekspor ya kembali barang dari Amerika ini ya dengan tarif lebih rendah. Nah, inilah yang disebut dengan trade deflection yang akan mengganggu ya, memberikan dampak yang buruk terhadap pemberlakuan FTA dalam suatu wilayah. Inilah yang tugas dari bea cukai ya, bea cukai di dalam rangka mengawasi
perdagangan internasional dengan skema FTA ini agar jangan sampai terjadi trade deflection, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat ya ada banyak permasalahan di sana ya di mana trade deflection ini menguntungkan satu negara yang sebenarnya negara tersebut hanya menjadi sekedar tadi ya apa namanya transit gitulah transit ya dan tidak sepenuhnya mengproduksi suatu barang tapi dia bisa menikmati tarif FTA ini ketika dia mengekspornya ke negara di dalam satu lingkup FTA ya rekan-rekan ya. Nah, ini contoh ya. Nah, yang diharapkan tentunya trade creation ya, artinya trade creation. Ya, seperti ini misalnya ya. Yang dimaksud dengan trade creation karena sebelum FTA tidak terjadi perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya eh, Indonesia dengan apa Vietnam sebelumnya tidak pernah terjadi perdagangan ya. Perdagangan hanya terjadi antara Indonesia dengan India gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelum ada ASEAN FTA, rakyat Indonesia mengkonsumsi beras lokal ya dengan harga 8.000 ya. Dan tidak mungkin mengkonsumsi ya dan tidak mungkin mengkonsumsi beras impor karena harganya jauh lebih mahal ya. Kalau kita lihat di sini tidak mungkin mengkonsumsi beras impor karena harganya jauh lebih mahal. Nah, setelah ya adanya FTA ya dengan ASEAN ya di mana Vietnam merupakan salah satu anggotanya, maka tarif biaya masuk ya untuk beras apa Vietnam menjadi nol ya karena sebelumnya kan tarif biaya masuknya 5.000 misalnya. Ketika biaya masuknya 5.000 ya tidak mungkin rakyat eh, membeli dengan harga yang lebih mahal karena ya 11.000 ya. Maka ketika biaya masuknya menjadi nol dengan kondisi ini rakyat akan cenderung mengkonsumsi beras Vietnam ya. Hal ini menyebabkan petani beras Indonesia kehilangan pasarnya ini dampaknya sehingga sumber daya yang ada dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Nah, di satu sisi ya dengan adanya apa tadi ini menurut teori perdagangan bebas ya. Ketika satu sektor industri atau suatu apa namanya lapangan usaha itu terdampak ya karena tidak dapat bersaing dengan efisiensi dari negara lain ya maka di sini akan tercipta yang namanya keseimbangan ya pasar ya di mana apa pasar yang apa namanya sektor usaha tadi yang terdampak tadi dia akan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif ya teorinya seperti itu ya teman-teman tapi tadi ya tentunya tidak bisa secepat itu ya makanya nanti ketika ada yang terdampak dari trade deflection maupun trade creation ini maka tetap digunakan instrumen-instrumen WTO yang bersifat umum yaitu seperti misalnya free apa biaya masuk tindakan pengamanan ya biaya masuk anti dumping ya ataupun biaya masuk pembalasan ya kalau walaupun itu ada di dalam lingkup free trade misalnya ke Indonesia dengan Cina ya walaupun Indonesia dengan Cina sudah mengikatkan diri dalam ASEAN China Free Trade ya, tapi pada faktanya tetap akhirnya Indonesia mengenakan biaya masuk tambahan ya termasuk juga biaya masuk imbalan, biaya masuk pembalasan dan biaya masuk tindakan pengamanan ketika mendapati fakta adanya FTA ini juga tadi merugikan apa satu sektor usaha ya ataupun sektor industri ya yang terdampak dari adanya trade creation ini. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini grafiknya ya kalau kita lihat di sini ya bagaimana dari trade creation ini ada net gain tentunya net gain ya. Ada apa namanya produksi yang jauh lebih efektif ya yang jauh lebih meningkat dengan faktor-faktor produksi tadi yang lebih sedikit gitu ya. Tapi memang di sini akan ada juga government loss-nya. Kira-kira itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang diuntungkan dan dirugikan ya seperti ini. Misalnya trade diversion ya untuk menjelaskan trade diversion ini pada kondisi normal ya rakyat Indonesia memilih beras India. Ya, kenapa? Karena harganya lebih murah ya. Bahkan dibandingkan beras lokal. Namun setelah adanya FTA ya maka beras Vietnam menjadi paling murah tadi ya karena tidak ada lagi unsur biaya masuk sehingga akan dipilih oleh rakyat. Hal ini sebagai trade diversion artinya pengalihan ya. Kalau tadi
trade creation, ini adalah trade diversion, dampak dari apa? Dampak dari perdagangan internasional atau perdagangan bebas ya. Ini grafiknya. Ya, saya kira ini teman-teman nanti bisa pelajari. Ya, nah sekarang apa saja skema FTA yang ada di Indonesia? Ya, skemanya ada banyak tentunya ya. Jadi sesuai dengan arahan Presiden, memang meminta agar Indonesia ya aktif ya di dalam perundingan-perundingan perdagangan ya baik FTA ataupun PTA ya. Tujuannya tidak lain adalah menumbuhkan ekspor ya, menumbuhkan ekspor ya. Pasar tradisional dan non tradisional ya di sini ya teman-teman ya. Pasar tradisional dan non tradisional ya dan perbandingan tarifnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya apa ini eh, rata-rata tarif ya antara produk-produk agriculture dengan non agriculture ya. Ini kita lihat yang agriculture memang memiliki tarif yang jauh lebih tinggi ya. Karena memang sektor pertanian ini walaupun sudah diliberalisasi ya, tapi perlindungan kepada para petani ya jauh lebih diutamakan ya daripada sekedar meliberalisasi ya menurunkan tarif. Makanya di bidang pertanian ini kita lihat ya besaran tarifnya ya masih di atas rata-rata dari yang non pertanian ya rekan-rekan ya. Mengapa kita melakukan perundingan perdagangan? Ya, tentunya di sini ya tidak lain merupakan konsekuensi ya dari sistem ekonomi pasar ya yang juga tidak dapat kita elakkan ya dan juga dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan daya saing kita ya. Walaupun demikian memang ada dampak-dampaknya ya. Maka dampak-dampak ini harus disiasati ya dengan cara menopang strategi jangka panjang perekonomian, meningkatkan kemudahan bisnis ya, meningkatkan kapasitas SDM kita, meningkatkan kesehatan ya, efisiensi ekonomi, membuka peluang kerjasama ya dengan yang lebih dalam ya ke depannya dan juga tidak yang tidak kalah penting, yang paling penting justru meningkatkan daya saing sehingga produk-produk Indonesia bisa bersaing di tingkat global ya. Kemudian mengapa kerjasama bilateral ini lebih menguntungkan ini ya? Karena adanya ketidakpastian di dalam tubuh WTO tadi ya. Ketidakpastian di dalam tubuh WTO ini ya karena apa? Ya karena terkadang ya terlalu banyaknya kekuatan-kekuatan politik ya, kepentingan-kepentingan di dalam WTO ya sehingga banyak yang merasa tidak mendapatkan kepastian dan juga keuntungan di dalam di dalam WTO sehingga masing-masing negara nanti melakukan lagi perjanjian-perjanjian bilateral di dalam mengatasi eh, apa hambatan-hambatan perdagangan gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan gambaran dari proses ya bagaimana menentukan mitra ya intinya tentunya di sini sudah dilakukan dulu berbagai analisis-analisis ya gitu ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana tantangan perundingan perdagangan? Ya, tantangan perundingannya tentunya ada dari internal dan eksternal. Ya, kita lihat di sini di internal harus juga ada ya perubahan mindset dan mental block ya. Artinya harus siap ya di dalam menghadapi eh, perdagangan ya konsekuensinya di tingkat eksternal juga harus ada apa namanya eh, tantangan ya, ada tantangan dalam bentuk challenge ya dari trading partner kita ya, terutama yang non traditional market ya, yaitu adanya attitude ya, pengalaman berunding yang terbatas atau belum menjadikan sebagai prioritas ya dari perundingan perdagangan ini ya, atau adanya pergantian pemeriksaan yang mengganti arah kebijaksanaan gitu ya. Ini kekuatan ekonomi global ya bergeser ya, di mana Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang akan berlanjut hingga 35 tahun ke depan ini ya. Jadi forecastnya seperti ini.
ya, ada yang terus meningkat ya, dan ada yang memang diperkirakan turun ya, seperti Rusia, Jepang ini ya, Inggris ya teman-teman ya. Nah, ini kesepakatan yang telah diimplementasikan oleh Indonesia ya, ada ASEAN ya, ASEAN dengan sesama ASEAN, ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan India ya, ASEAN dengan Korea, Indonesia dengan Jepang ya, ASEAN dengan Australia, New Zealand, ASEAN dengan Jepang dan ASEAN dengan Jepang ya, Indonesia, Pakistan dan masih banyak lagi ya. Yang terakhir dengan uh, apa regional partnership ekonomik gitu ya, RC RCEP itu adalah untuk wilayah Pasifik ya, wilayah Asia Pasifik. Nah, ini karakter setiap FTA bermacam-macam ya. Intinya dapat kita lihat di sini dari apa namanya? Jumlah tarif yang diturunkan ya. Teman-teman bisa lihat saya kira ya. Artinya memiliki apa namanya? Karakteristik ya tersendiri ya dari segi perlakuan-perlakuan tarifnya. Jadi tidak selalu sama, tidak otomatis seluruh barang yang ada di dalam FTA menjadi 0% ya, tidak ya. Tapi memang nanti akan ada perjanjian lanjutan ya, bisa jadi ya hanya sebagian yang diliberalisasi ya. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan industri di masing-masing negara ya yang tidak bisa dilakukan liberalisasi. Makanya berbeda-beda di sini jumlah besaran tarifnya. Bahkan ada yang masih di angka 2% ini ya, seperti ASEAN dengan Cina ini ya. Karena walaupun sudah FTA ya Indonesia juga tidak bisa apa namanya membiarkan ya dampak negatif dari FTA ini, sehingga kalau kita lihat rata-rata tarifnya pun masih di angka 2% untuk ASEAN Cina ya. Untuk ASEAN Korea ya, bahkan untuk India juga masih di atas 4% di sini ya tarifnya, walaupun sudah eh, meng, apa, me, mengikatkan diri dalam bentuk FTA ya. Ini struktur perjanjian FTA ya, yang paling penting nanti yang akan kita pelajari ya mungkin di pertemuan berikutnya, karena hari ini saya ada kegiatan pelatihan juga rekan-rekan, mohon maaf ini. Nanti kita akan fokus di free trade agreement khususnya perdagangan barang ya yang paling atas ini ya. Dengan perdagangan jasa, investasi dan kerjasama yang lainnya tidak kita bahas karena memang kita fokus di hukum dagang yaitu di perdagangan barang ya. Perdagangan barang untuk jasa, investasi dan kerjasama lainnya ini tidak akan kita bahas. Jadi khusus perdagangan barang, apa yang akan dibahas tentang penurunan tarif ya, peningkatan akses pasar, penghapusan subsidi ekspor dan penghapusan hambatan non tarif. Jadi yang fokus kita nanti yang disebut dengan rules of origin, rekan-rekan. Inilah yang disebut dengan rules of origin sebagai bagian dari perjanjian preferential trade agreement, termasuk juga perjanjian FTA ya. Inilah perjanjian inti dari FTA yaitu rules of origin, yaitu untuk apa? Untuk ya mengidentifikasi ya membuktikan ya bagaimana suatu barang itu ya berhak mendapatkan tarif tarif yang lebih rendah atau tarif FTA atau tarif preferensial ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita lihat di struktur perjanjian A3 misalnya ya di sini trade in goods agreement, di dalamnya ada tarif lain ya, ada apa tentang perjanjian tarifnya. Nah, yang paling penting tentang rules of origin-nya, kemudian bagaimana fasilitas dalam kepabeanan dan perdagangan ya. Di dalam juga ada ya hal-hal lain yang diperjanjikan, masalah karantina ya, sanitary and phytosanitary, masalah technical barrier ya, hal-hal teknis juga diatur. Kemudian trade remedy ya, apabila terjadi tadi ya terjadi dampak-dampak ya ataupun sengketa di dalam FTA juga diatur di dalam FTA ini ya. Kemudian juga adanya kerjasama teknis dan ekonomi yang juga apa namanya diatur di dalam FTA. Jadi dari sekian banyak pengaturan ini dapat saya sampaikan nanti kita akan fokus di rules of origin yang mungkin untuk pertemuan berikutnya. Ini sebagai pengantar aja, rekan-rekan ya. Nah, ini yang sedang dinegosiasikan oleh Indonesia pada 2018 ya. Jadi sebagian besar sudah masuk ya ini ya di 2018 ini sudah masih dalam tahap negosiasi ya, tapi kalau saya perhatikan di sini ya Indonesia Chili sudah ya, Palestina juga sudah ya, Hong Kong sudah ya. Oke, yang ini ya yang upcoming negotiation ini ya
Saya lihat masih ada yang sudah, ada yang belum ini ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Ini mohon izin karena saya ada terbatasan waktu dan juga device. Jadi untuk materi sekarang ini sementara ini saja dulu ya. Jadi nanti teman-teman pelajari tentang FTA. Mungkin untuk di pertemuan berikutnya ya, saya akan fokus di materi tentang rules of origin ya. Jadi saya kira itu dulu untuk materi ini ya, jam 9. Mohon maaf lebih cepat karena tadi ada gangguan device dan saya juga sedang ada kegiatan pelatihan juga ya. Jadi memang ini ada agak sedikit gangguan. Mohon maaf. Baik ya, terima kasih rekan-rekan. Silakan nanti disimak di YouTube ya. Apabila sudah saya share, nanti rekan-rekan bisa eh, me, menyimak lagi ya di YouTube ya. Nanti materinya akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya di Sabtu depan. Saya mohon izin ya, pamit. Terima kasih. Ini mohon Makasih maaf, Pak. suara nggak kedengeran ini dari teman-teman. Nanti saya upload ya. Nanti teman-teman bisa komen di YouTube aja tentang FTA. Terima Ini kasih, menarik Pak. sebenarnya ya, tapi karena ada permasalahan gangguan di sistem saya, mohon maaf ya. Terima kasih. Saya izin ya. Oke, jangan lupa absen itu teman-teman. Sudah di-share. Oke. Terima kasih sama-sama.